What's up guys? Balik lagi di Detekindo bareng gue Dendi. Setelah pakai Infinix Zero 30 4G selama 2 minggu, kayaknya gue menemukan beberapa gimmick deh dari HP ini. Penasaran dong pastinya? Tapi sebelum mulai, biar gue makin semangat bikin video berkualitas buat kalian, bisa kali bantu subscribe Detekindo. Karena pas gue lihat analitik YouTube, 98% yang nonton video gue belum subscribe. Jadi bisa kali subscribe dulu. Thank you. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai review Infinix Zero 30 4G. Let's go! Oke, jadi di video ini gue mau ngebahas beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan yang bisa gue sebut gimmick dari Infinix Zero 30 4G. Karena gue udah pakai HP ini selama 2 minggu, jadi udah lumayan cukup lah untuk gue buat ceritain pengalaman pakai HP ini ke kalian. Buat tampilannya, ini menurut gue jadi salah satu kelebihannya. Gue salut sama Infinix yang bisa bikin HP yang punya tampilan keren, cakep. Looks-nya tuh kayak HP mahal. Makin kelihatan wah karena desain back covernya itu curve, melengkung, dan berfinishing matte. Warna sunset goldnya ini bergradasi yang sekilas ada warna biru muda dan hijau mudanya. Walau emang pas lu pegang baru berasa kalau HP ini kelasan 2-3 jutaan aja. Karena bahan back cover dan framenya masih pakai polikarbonat. Tapi dia punya fitur IP54 yang udah tahan debu dan tahan cipratan air. Pindah ke depan, Infinix Zero 30 4G jadi HP kedua termurah yang punya layar curve. Buat saat ini yang termurah tentu aja masih dipegang Itel S23 Plus yang masih bagian dari Transsion Holding. Layar curve gini yang biasa kita temuin di HP yang harganya di atas 5 juta, berkat Transsion sekarang kita bisa nikmatin HP layar curve di harga 2-3 jutaan aja. Karena dia udah curve, tentu aja panelnya udah AMOLED yang berukuran 6,78 inci. Resolusinya udah Full HD Plus 1080x2400 pixel. Refresh rate-nya 120Hz, touch samplingnya 360Hz. Panelnya udah 10 bits, jadi bisa dukung 1 miliar warna. Dan peak brightness-nya masih di 950 nits. Dan layarnya punya perlindungan Gorilla Glass 5. Kalau dibandingin sama Itel S23 Plus, layarnya Zero 30 ini kalau dipakai buat nonton, dia punya saturasi yang sedikit lebih tinggi. Tapi nggak over ya, cuma beda tipis. Bisa nampilin gambar yang enak dilihat, auto manjain mata deh. Dan menurut gua masih bisa bersaing sama HP yang harganya lebih mahal. Di sisi layar emang jadi kelebihan mutlak buat Zero 30 di kelasan harganya. Karena layar udah pakai panel AMOLED, fitur Always On Display juga udah ada cuy. Dan bisa selalu tampil. Gue kadang suka heran sama brand yang punya fitur Always On Display tapi nggak ada opsi yang bikin selalu nyala. Agak lain emang. Terus fingerprint scanner buat buka kunci layar udah in display. Tapi kecepatan bacanya kalau gue bilang nggak cepet-cepet banget, cuma nggak lambat juga. Masih aman lah kalau pengen buru-buru buka layar HP-nya. Terus buat speakernya dia udah pakai sistem stereo yang keluaran suaranya dari speaker atas dan speaker bawah udah mirip buat kekerasan suaranya. Tapi menurut gue buat kualitas suaranya di area bassnya aja yang berasa agak kurang ngisi. Jadi kesannya agak cempreng. Terus di zaman sekarang yang bayar-bayar udah pakai uang elektronik, di sini juga udah disediain NFC ya cuy. Tapi belum multifunction, NFC-nya cuma sebatas baca kartu e-money atau sejenisnya aja. Dan bisa juga buat bayar-bayar pakai aplikasi pihak ketiga. Tapi di Indonesia masih jarang banget digunain. Terus buat SIM tray-nya dia bisa 2 SIM card tanpa adanya slot buat SD card. Buat penyimpanan, Infinix nggak pernah nanggung-nanggung cuy. RAM 8GB bertipe LPDDR4X yang bisa di-extend via virtual RAM sampai 8GB juga. Dan internal storage-nya 256GB yang udah pakai UFS 2.2. Emang udah sweet spot banget buat hari gini, dimana aplikasi udah gede-gede. Buat software-nya juga udah pakai XOS V13.1 yang base-nya dari Android 13. Buat SoC-nya dia pakai SoC sejuta umat yang belum ada fitur 5G-nya yaitu MediaTek Helio G99 yang performanya kalian udah tau lah kayak gimana. Skor Antutunya juga mirip-mirip sama HP lain yang pakai Helio G99. Tapi di sini buat kestabilannya cukup oke ya. Skor CPU throttling-nya tembus di atas 90%. Kalau buat dipakai main game sih masih cukup lah, tapi nggak yang enak-enak banget juga. Buat main Mobile Legends kebuka 90 FPS di grafik ultra. Tapi jujur aja pas gua mainin performanya malah agak naik turun. Di beberapa skenario sering frame drop, kelihatan dari grafiknya yang bisa turun banget. Jadi rata-rata FPS-nya agak kecil di 71 FPS, padahal suhunya masih lumayan adem di sekitaran 39 derajat aja.
Kalau lagi kepengen main PUBG juga aman, dia bisa di settingan Smooth Ultra atau HD High. Di settingan Smooth Ultra, main 2 match FPS-nya terpantau aman, nggak kayak di Mobile Legends. Di sini malah lebih stabil. Kelihatan dari grafiknya yang tertera dan dia dapat rata-rata FPS-nya itu di 39 FPS. Suhunya juga masih aman di sekitaran 39 derajat aja. Dan kalau main game berat kayak Genshin Impact masih bisa dimainin juga cuy di Zero 30 4G. Tapi settingan grafiknya di lowest 60 FPS aja ya. Karena kalau di atas itu FPS-nya bakal berantakan. Main di lowest 60 FPS sebenarnya masih cukup nyaman cuy. Emang FPS-nya bisa turun sampai di sekitaran 20 FPS kalau lagi berantem sama monster. Tapi rata-rata FPS-nya masih cukup bagus di sekitaran 51 FPS. Suhunya juga masih normal di 41-an derajat. Buat daya tahan baterainya sih lumayan bagus ya. Buat nonton YouTube 30 menit cuma berkurang 4%. Terus buat scrolling TikTok 30 menit cuma berkurang 5%. Dan main Genshin 30 menit berkurang 12-13%. Terus buat chargernya dia udah 45 watt yang udah dapat di dalam boxnya. Yang buat ngecas dari 1 ke 50% butuh waktu 24 menit. Dan buat ke 100% butuh waktu 55 menitan aja. Nah yang terakhir ini yang menurut gua banyak gimmicknya. Walau udah pakai kamera utama 108 megapiksel tanpa OIS ditemenin kamera gimmick, ini salah satu gimmicknya. Output fotonya bisa gua bilang biasa aja buat kamera yang punya resolusi 108 megapiksel. Detailnya juga kurang tajam, walau warnanya cukup vibrant dan bisa manjain mata. Dynamic range-nya juga cukup oke kalau buat di kelasannya. Buat skin tone-nya masih ala smartphone Infinix yang warnanya sedikit kemerahan. Entah kenapa ya, isu ini nggak bisa dibenerin Infinix, padahal isu ini udah lama banget. Kalau dipakai buat foto low light hasilnya juga lumayan sih. Masih ada cast detail yang kurang tajam, tapi noise-nya lumayan minim lah, walau masih sedikit kelihatan. Terus karena beberapa postingan di IG-nya Infinix Indonesia nyebutin kalau HP ini tuh HP vlogging, katanya kamera depannya bisa diandelin banget. Bisa buat perekaman 2K lah, video anti-shaky lah, anti-blurry lah, anti-laggy lah. Tapi pada kenyataannya kalau kalian inget Infinix Note 30 Basic aja udah bisa perekaman 2K 30 FPS juga. Jadi yang ditonjolin dari Zero 30 4G itu apanya? Kuilah langsung kita tes. Oke, ini adalah contoh video dari Infinix Zero 30 4G di resolusi 1080p 60 fps. Yap, di sini dia bisa 60 fps ya, tapi memang jagoannya katanya sih ya. Selling pointnya Infinix itu di 2K 30, biar detailnya katanya lebih bagus. Tapi ini kita cobain dulu di 1080-nya karena di 1080-nya ini bisa aktifin Ultra Steady yang hasilnya pasti bakalan lebih stabil videonya. Tapi ini di 60 fps gimana? Tetap masih overexpose, padahal nggak terlalu terang-terang banget. Dan skin tone-nya di sini masih agak kemerahan ya menurut gua. Masih agak kemerahan, tuh, kemerahan banget. Tapi dia ada face trackernya gitu, jadi muka lo nggak bakalan blur. Tapi belakang wipe out banget. Mendingan kalau misalnya mau ngevlog, lo mendepani kamera aja tuh. Rumah di sini juga nggak kelihatan banget kan, nggak jelas. Oke, kita cobain yang fitur Ultra Steady-nya, tapi di sini tangan gue tetap segini, nggak berubah, dan kita nyalain Ultra Steady-nya. Oke, ini Ultra Steady-nya on, terus dia resolusinya sama 1080, tapi FPS-nya turun di 30 fps. Sayang banget kalau 60 fps-nya bisa Ultra Steady, sebenarnya kepake ya. Dan tapi di sini field of view-nya lebih sempit karena dia nge-crop biar supaya lebih stabil. Tapi menurut kalian gimana nih? Kalau misalnya kalian mau palanya nggak kepotong ya harus majuin tangannya lagi. Tapi agak pegel kan kalau nge-vlog kayak gitu kan. Kalau segini enak sih sedang, tapi kepala jadi kepotong malahan. Kayak gitu. Masih tetap dynamic range-nya masih wipe out, masih putih. Tapi skin tone-nya masih kayak tadi juga ya. Udah sedikit membaik sih, tapi masih agak kemerahan menurut gua. Kalau misalnya kita pakai jalan kayak gini. Kayak gitu kalau kita pakai jalan ya. Nah, kalau misalnya di 2K itu kayak gimana? Apakah Ultra Steady-nya bisa on? Dan memang selling point-nya itu di 2K 30 fps katanya biar supaya detailnya lebih bagus. Kita cobain ya.
Ya, ini adalah contoh video dari Infinix Zero 34G di resolusi 2K 30 fps. Katanya jagoannya di sini, jagoan ngevlog pakai 2K 30 fps. Oke, kalau misalnya kita lihat skin tone masih agak-agak kemerahan sih ya, kalau misalnya kalian lihat tuh. Di sini masih agak kemerahan terus, tapi buat dynamic range-nya malah lebih bagus di 2K daripada di Full HD tadi. Terus detailnya gimana menurut kalian? Apakah lebih bagus daripada 1080 tadi? Menurut kalian gimana? Dan kita kalau misalnya buat ngevlog kan pasti nggak mungkin kalau nggak sambil jalan kan. Nah ini kita sambil jalan, gue ngerasa videonya sih di viewfinder ya, di viewfinder videonya sih ya shaky gitu. Mendingan di 1080p 30 atau 60 fps tadi. Ini shaky banget. Ini gue tes kamera depannya dulu karena memang jagoannya di situ kan. Dia selling pointnya di 2K 30 fps kamera vlogging, anti blurry, anti shaky. Tapi ternyata shaky cuy. Ayo, gimana dong? Harusnya nggak, selling pointnya jangan itu. Di 2K 30 aja kan Note 30 yang basic udah bisa 2K 30 kan. Jadi buat apa? Keunggulannya apa? Oke, kita balik ke kamera utamanya ya. Nah, ini di kamera utama di Infinix Zero 34G. Ini di 1080p 60 fps. Kalau kita lihat warnanya cukup bagus ya. Warnanya mendekati akurat, tapi di situ agak lebih gelap warnanya. Kalau aslinya lebih terang, agak lebih kemerahan gitu. Daunnya ini nih. Kalau hijaunya sih lumayan cukup akurat ya. Oke, kayak ini di tangan bergerak aja udah shaky banget ya. Kita cobain sambil jalan di 60 fps 1080. Wah, ini sih di viewfinder shaky banget. Shaky banget ini. Shaky sekali ini. Kita cobain autofokusnya. Autofokusnya juga tidak bekerja. Aduh, ini Infinix gimana ini? Nggak jalan autofokusnya. Nah, tuh nggak jalan. Miss autofokusnya. Nah, ini baru fokus nih. Tuh, miss lagi. Aduh. Oke, kita cobain Ultra steady-nya deh. Tapi Ultra steady-nya bisa on di kalau misalnya di 1080p 30. Kita cobain ya. Nah, ini Ultra steady-nya on tapi di resolusinya 1080p tapi fps-nya di 30. Ini dia lebih nge-crop sih ya kelihatannya ya. Dan kok agak laggy gitu ya kalau di viewfinder ya. Tuh gua gerakin agak laggy gitu. Udah ngerti kenapa nih. Oke, kalau misalnya kita sambil jalan kayak begini ya. Ini kok laggy banget ya. Nggak tahu di hasilnya nanti ya, tapi di viewfinder ini lag banget. Digerakinnya tuh patah-patah. Kalau buat autofokusnya masih kayak tadi ya. Tuh laggy banget. Oke, kita cobain langsung aja di 2K-nya. Nah, ini di resolusi 2K. Ya, kita sambil jalan kayak begini. Goncang-goncang, goyang-goyang. Ini kamera vlogging bisa nggak ya? Smartphone vlogging katanya kameranya. Bisa nggak buat dipakai vlogging kira-kira kalau kualitasnya kayak gini? Ya, ini warnanya sih bagus ya. Warnanya menurut gue cukup bagus ini. Karena dilihat di aslinya tuh mirip-mirip sama yang ada di viewfinder. Tapi ini shaky banget. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat skin tone-nya di kamera utama di resolusi 2K kayak gini. Gue balik dulu. Nah, kayak gini skin tone-nya. Menurut kalian gimana? Detailnya juga gimana? Terus fokusnya gimana? Tadi sih fokusnya sempat agak, bukannya sempat ya, sering miss malah fokusnya. Fokus di kamera utamanya loh, yang menurut gua cukup penting kamera utama. Kayak gitu. Oke, langsung aja kita balik ke studio. So, buat harga 3 juta lebih dikit, fitur-fitur yang ditawarkan Infinix Zero 34G emang menarik banget ya. Cuma menurut gua, inget ya, ini menurut gua. Dan mungkin beda sama pendapat kalian. Mendingan Infinix ngasih selling point-nya itu di desain dan layarnya aja deh buat si Zero 34G ini. Karena kalau gembar-gembor buat kemampuan kameranya, apalagi kamera depannya yang katanya bagus, tapi pas dites kualitasnya masih standar dan setara Note 30-nya, sayang banget kebuang sia-sia.
esensial dari HP ini nggak dapet. Tapi di luar itu, Zero 34G masih cukup menarik buat kalian lirik. Jadi kalau kalian mau ceki-ceki dan sekaligus support channel ini, bisa pakai link pembeliannya yang gue kasih di kolom deskripsi ya. Dan segitu aja review The Tech Indo buat Infinix Zero 34G. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dedi pamit, ciao. Desainnya bagus loh, tapi kameranya aja yang agak shaky-shaky begitu.